Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian Bait Burdah. Setelah di kajian yang lalu kita membahas bait Muhammadun Sayyidul Kaunaini wath-Thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Kaunaini, dia adalah pemimpin dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat, atau alam kasat mata dan alam gaib. Wath-Thaqalaini, dan pemimpin jin dan manusia. Wal fariqaini min urbin wa min ajami, dan dia adalah pemimpin dua kelompok dari bangsa Arab dan bangsa Ajam. Lalu bait berikutnya adalah Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi gaulin la minhu wala na'ami. Maknanya Nabi kita al-amirun nahi, sang penganjur, maksudnya kepada kebaikan, dan an-nahi, yaitu pencegah, maksudnya mencegah dari perbuatan yang mungkar. Fala ahadun abarra fi gauli la minhu wala na'ami. Tak seorang pun lebih baik dalam ucapan dari beliau sallallahu alaihi wasallam saat berkata tidak dan iya. Nah, apa maksud dari bait ini? Nabiyuna ini adalah kelanjutan dari bait sebelumnya. Muhammad itu yang merupakan pemimpin manusia dan jin, yang memimpin dua bangsa, baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia berbuat sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, dan juga mencegah manusia dari hal-hal yang tidak baik yang bisa menjadikan mereka tergelincir menuju kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sekelompok umat yang terbaik, yang dimunculkan di tengah-tengah umat manusia. Ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kepada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak baik. Nah, ini bahkan bukan sekedar sifat Nabi Muhammad SAW, tapi sifat umat Rasulullah SAW, khususnya adalah sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jika para sahabatnya, umatnya memiliki predikat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada lain sumber sifat itu atau perbuatan itu adalah dari Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ahadun abarra fi gaulin la minhu wala na'ami. Maka tidak ada seorang pun yang lebih baik dalam ucapannya daripada beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau berkata tidak atau berkata iya. Kata abarra di sini yaitu yang dimaksud adalah lebih baik, atau abarra bisa berarti as-siddiq, lebih benar. Tidak ada yang lebih benar ucapannya, tak seorang pun lebih benar ucapannya daripada beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau berkata tidak atau saat beliau berkata iya. La minhu wala na'ami. Bisa juga diartikan abarra di sini artinya qabul,
Makanya disebut hajjul mabrur, ya, abarra, haji yang qabul, yang diterima. Berarti bermakna tidak ada yang bisa lebih kita terima ucapannya daripada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mengucapkan tidak atau mengucapkan iya. Maknanya segala ucapan Nabi Muhammad SAW itu adalah ucapan yang paling bersandar kepada syariat. Tidak ada yang lebih tepat keputusannya, tidak ada yang lebih benar ucapannya, tidak ada yang lebih memahamkan ucapannya, tidak ada yang lebih jelas ucapannya, tidak ada yang lebih sempurna keterangannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La minhu wala na'ami, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ya, maka keputusan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keputusan yang tepat dan benar, dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, maka keputusan tidak dari Nabi Muhammad SAW itu adalah keputusan yang tepat, benar, dan yang paling bisa kita terima. Selain Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Begitu juga ada yang mengartikan fala ahadun abarra fi gaulin la minhu wala na'ami, bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu mengucapkan ya, tidak pernah menolak. Mereka yang mengharapkan pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di dalam riwayat lam yagul lagat, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengucapkan tidak. Maksudnya tidak pernah menolak mereka yang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengharapkan pertolongan dari beliau untuk keperluan dan hajat mereka. Dan juga di dalam riwayat disebutkan kalau ada orang yang datang ke Nabi Muhammad SAW memerlukan pertolongan untuk hajat dunianya, jika Nabi Muhammad SAW memiliki sesuatu, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolaknya. Atau jika dia tidak memiliki sesuatu, dia memilih diam, tidak pernah mengatakan tidak, memilih diam. Atau dia boleh jadi dia menjanjikan pertolongan kepada orang tersebut di lain kesempatan saat dia memiliki sesuatu untuk menolongnya. Dalam sebuah syair disebutkan magala la gattu illa fi tasyahudihi laula tasyahud kanat la'uhu na'am. Dia tidak pernah mengucapkan tidak sama sekali, dia tidak pernah mengucapkan tidak kecuali hanya di dalam tasyahudnya, yaitu ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan jika bukan karena tasyahud itu, maka tidaknya beliau akan berganti iya, menunjukkan beliau ini selalu siap sedia memenuhi setiap orang yang datang perlu pertolongannya. Nah, di sini disebut Nabi Yuna, yaitu seorang nabi, tapi kemudian disebutkan al-amirun nahi, yang mengajak kepada kebaikan, juga mencegah dari perbuatan yang buruk. Padahal pengajak kepada kebaikan dan pencegah kepada keburukan itu sebetulnya tugas seorang rasul. Nah, sebagian mengatakan Sahibul Burdah ini menyebutkan al-amirun nahi setelah mengucapkan nabiyuna, nabi, agar menyempurnakan ucapannya bahwa beliau bukan sekedar nabi, tapi beliau adalah nabi dan rasul. Jadi pada hakikatnya di bait ini beliau menjelaskan sang Sayyid Muhammad SAW, sang Sayyidul Kaunain itu, wathaqalain wal fariqain, itu adalah nabi dan juga dia adalah rasul yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada hal-hal yang buruk. Nabi dan rasul itu memiliki tugas yang berbeda. Nabi itu adalah
hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia di zamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya hal-hal yang gaib dan memberikan kepadanya ma'rifat yang tidak dimiliki oleh manusia yang ada di sekitarnya. Dan melalui Nabi itu Allah Subhanahu wa taala mendirikan hujjah-hujjah, penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada hamba-hambanya. Fungsinya adalah untuk menghilangkan penyakit dari diri hamba tersebut. Penyakit-penyakit hati, penyakit dalam amalnya, juga di dalam kehidupan dunia hamba tersebut, serta kehidupan akhiratnya nanti. Nah, itulah fungsi dari Nabi. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat kepada umat. Sedangkan Nabi tidak diperintahkan. Makanya di antara sifat-sifat Rasul adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Wajib bagi seorang Rasul menyampaikan, dan Nabi tidak memiliki perintah itu. Dan itu adalah pengertian yang masyhur, ya. Kemudian di antara perbedaan yang lain, Rasul itu memiliki syariat, memiliki kitab-kitab, sedangkan Nabi tidak memiliki hal itu. Rasul juga kadang-kadang diutus memperbarui syariat Rasul yang sebelumnya. Nabi tidak memiliki hal itu. Sebagian lagi ada yang mengatakan Rasul dan Nabi itu adalah sama. Lalu bait berikutnya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Beliaulah sang Habib, sang tercinta yang diharapkan syafaatnya untuk setiap hal yang menakutkan, untuk setiap bencana kekacauan yang menakutkan. Beliau adalah Al-Habib. Al-Habib yaitu seseorang yang dicintai. Dia, Nabi Muhammad SAW, adalah satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas, sekelompok sahabat pernah sedang duduk di satu tempat. Mereka satu dengan yang lain menyebutkan keutamaan-keutamaan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyebut Ibrahim adalah Khalilullah, kemudian Musa Kalimullah, kemudian Isa Ruhullah, dan menyebutkan keutamaan Rasul-Rasul yang lain. Tiba-tiba lewat Rasulullah SAW mendengar ucapan mereka, lalu dia mengatakan di hadapan para sahabatnya, dia bersabda, ala wa ana habibullah wala fakhr. Sesungguhnya aku adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala wala fakhr, dan aku ucapkan ini bukan bermaksud sombong, tapi menjelaskan kenyataan bahwa dia ini adalah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'ak, maka dia bermakna dia Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, wa ma qala, dan dia Tuhanmu tidak akan membencimu. Ini bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Karena manusia itu dalam hal hubungannya itu tidak lepas dari 3 kondisi. Ditinggalkan, atau dibenci, atau dicintai. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat dia tidak meninggalkannya dan dia tidak membencinya, Muhammad SAW, berarti bermakna dia Allah mencintainya. Allah mencintai Nabi Muhammad SAW.
Dan di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian umatku, wahai umatku, menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Coba kita bayangkan, kita renungkan ayat ini. Yang mengikuti Muhammad SAW akan menjadi hamba yang mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengikuti akan menjadi hamba yang dicintai, lalu bagaimana dengan yang diikuti? Yang diikuti ini adalah hamba yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad SAW secara langsung menyebut namanya. Di dalam ayat Allah menyebutnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, dan banyak ayat yang lainnya. Tapi Allah tidak pernah menyebut ya Muhammad. Itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak pada rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain langsung dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, dipanggil langsung namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pada saat menegur Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah langsung menegurnya. Umpamanya, afallah anka lima adzinta. Sebelum menegur, Allah menyebut dulu bahwa dia telah memaafkan Nabi Muhammad SAW. Afallah anka. Allah memaafkanmu, hai Muhammad SAW. Sebelum menegurnya, Allah memberikan kabar gembira dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kecintaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita bahas akan memerlukan waktu yang lama untuk menggali ayat demi ayat yang menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia alladzi turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatnya. Diharapkan oleh umat manusia, likulli haulin minal ahwali muqtahami, di setiap hal-hal yang menakutkan, di setiap bencana, di setiap keadaan yang menakutkan, baik di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Umat dalam kondisi takut di dunia ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pada saat nanti ketika di akhirat mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW syafa'ah, yaitu pertolongan, mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad SAW agar mengentaskan mereka dari kondisi yang menakutkan. Nah, ini disebutkan juga di dalam ayat yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah pemberi syafaat. Umpamanya di dalam ayat disebutkan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan maqaman mahmuda yaitu diberikan mandat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Kemudian di dalam ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu sebuah pemberian yang tidak akan dihentikan sampai engkau mengucapkan ridha, sampai engkau puas. Apa pemberian ini? Sebagian tafsir, ahli tafsir mengatakan pemberian ini adalah syafaat, mandat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Bahkan di dalam riwayat disebutkan pada saat turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW mengucapkan
idzan la arda ya Allah wa wahid min ummati finnar. Kalau begitu wahai Allah, aku tidak akan ridho, tidak akan puas jika ada satu di antara umatku yang tersisa di api nerakamu. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapa mereka yang bisa memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lah." Di hari itu kelak tidak ada manfaat pertolongan dari siapapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan illa man adzinalah, kecuali orang-orang yang diizinkan, kecuali dia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan nanti ada sekelompok umat yang dalam kondisi ketakutan datang kepada Adam, Adam tidak bisa menolongnya, datang kepada Ibrahim, Ibrahim tidak bisa menolong, singkat cerita datang kepada Musa, Musa tidak bisa menolong, datang kepada Isa, Isa tidak bisa menolong, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan, lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan, "Ana laha," aku yang bisa memberikan syafaat pertolongan itu kepadamu. Lalu Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah memintakan pertolongan untuk mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'ta." Hai Muhammad SAW, angkat kepalamu dari sujud dan mintalah kepadaku, pasti permintaanmu akan dikabulkan. Nah, permintaan itu adalah syafaat, dan masih banyak lagi hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri mengatakan, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku adalah untuk mereka umatku yang datang membawa dosa yang besar. Para ulama sebagian membagi syafaat Rasulullah SAW itu, pertama adalah syafaat menghilangkan rasa takut sebagian makhluk yang nanti dalam kondisi ketakutan saat dibangkitkan karena memang situasinya mencekam. Lalu Nabi memberikan syafaat kepada mereka, meletakkan mereka di tempat yang menjadikan mereka tenang. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada sekelompok manusia sehingga menjadikan mereka itu yang seharusnya dihisab terlebih dahulu baru masuk surga, tapi melalui syafaat Rasulullah SAW mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Lalu syafaat itu yang berikutnya menolong sekelompok umat manusia yang setelah dihisab sebetulnya dia ditetapkan sebagai penduduk neraka, lalu melalui syafaat Nabi Muhammad SAW mereka itu dimasukkan ke dalam surga, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Kemudian syafaat Nabi Muhammad SAW itu diberikan juga kepada sebagian orang yang sudah masuk ke dalam neraka, kemudian dimentaskan dari dalam neraka itu, yaitu mereka yang masuk ke dalam neraka tapi dari golongan orang-orang muwahhidin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal maksiat mereka yang menggunung, mereka akhirnya masuk ke dalam neraka, tapi sebagian dari mereka ada yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, dikeluarkan dari api neraka itu, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mencatat perincian syafaat itu banyak sekali. Yang jelas Nabi Muhammad SAW nanti memberikan syafaat, dan mudah-mudahan kita tergolong mereka yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Hanya saja tidak diperkenankan seseorang
bersandar kepada syafaat Nabi Muhammad SAW, kemudian dia semena-mena melakukan perbuatan maksiat dan memperbanyak perbuatan dosanya, lalu kemudian dia mengatakan, tenang, nanti ada syafaat Rasulullah SAW. Nah, ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak pantas, dan ini penghinaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditakutkan orang yang seperti ini justru tidak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, sebab syafaat Nabi Muhammad SAW yang begitu luas sampai disebut syafaatul uzma, syafaat yang terbesar adalah syafaat Rasulullah SAW, itu tetap masih berada di bawah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak mengizinkan, maka Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, itu sama pula dengan orang yang berbuat maksiat kemudian bersandar kepada sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Tapi dia bersandar kepada sifat rahmat Allah, membiarkan dirinya bergelimang dalam perbuatan dosa. Ini perbuatan su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakutkan orang yang seperti ini justru jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling benar adalah kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang baik, berusaha menghindari perbuatan yang buruk, kemudian tidak bersandar kepada amal kita, tapi mengharap dan bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manfaat yang bisa kita petik dari dua bait dalam kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk mereka yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang-orang yang mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin.